Shalom, perkenalkan nama saya Andreita Chandra, NIM 2214201021, kelas A1, Fakultas Keperawatan. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Keterampilan Dasar Keperawatan dengan judul materi Pengkajian Keperawatan. Berikut penjelasan. Pengkajian adalah tahap awal dan dasar dalam proses keperawatan yang paling menentukan bagi tahap berikutnya. Oleh karena itu, proses pengkajian harus dilakukan dengan teliti dan cermat sehingga seluruh kebutuhan perawat pada klien dapat diidentifikasi sehingga digunakan untuk menghimpun informasi tentang status klien. Selanjutnya, langkah-langkah melakukan pengkajian keperawatan. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kondisi, situasi, kebutuhan klien. Yang kedua, klasifikasi data. Klasifikasi data adalah pengelompokan data-data yang telah terkumpul atau data-data temuan. Yang ketiga, validasi data. Validasi data melakukan pengujian untuk meyakinkan bahwa data yang didapatkan sesuai dengan fakta, akurat, dan lengkap. Misalnya suhu tubuh normal 36 derajat sampai 30 derajat Celcius. 4. Perumusan masalah. Perumusan masalah adalah suatu hal yang dilakukan ketika data yang didapat telah dianalisis dapat dirumuskan. Ya, komunikasi terapeutik. Yang pertama, pengertian. Komunikasi dalam keperawatan disebut dengan komunikasi terapeutik. Dalam hal ini, komunikasi yang dilakukan oleh seorang perawat pada saat melakukan intervensi keperawatan harus mampu memberikan khasiat terapi bagi proses penyembuhan pasien. Yang kedua, fungsi. Telah disebutkan sebelumnya bahwa komunikasi yang dilakukan oleh perawat adalah komunikasi yang berjenjang. Masing-masing jenjang komunikasi memiliki fungsi sebagai berikut. Komunikasi interpersonal digunakan untuk berpikir, belajar, merenung, meningkatkan motivasi, introspeksi diri. Komunikasi interpersonal digunakan untuk meningkatkan komunikasi interpersonal, menggali data atau masalah, menawarkan gagasan, memberikan dan menerima informasi. Tujuan. Komunikasi terapeutik bertujuan untuk mengembangkan pribadi klien ke arah yang lebih positif atau adaptif dan diarahkan pada pertumbuhan klien yang meliputi A. Realisasi diri, penerimaan dan peningkatan penghormatan diri. B. Kemampuan membina hubungan interpersonal yang tidak superficial dan saling bergantung dengan orang lain. Peningkatan fungsi dan kemampuan untuk memuaskan kebutuhan serta mencapai tujuan yang realistis. D. Rasa identitas personal yang jelas dan peningkatan integritas diri. Penilaian terhadap fungsi instrumen dalam mengkaji data. 11 kajian fungsional kesehatan menurut Gordon mendapatkan 100% penilaian baik dari seluruh responden. Hal ini berarti dalam instrumen yang disusun dapat menggambarkan kebutuhan kajian masalah kesehatan, yaitu pada kajian persepsi kesehatan atau manajemen kesehatan, kajian pola nutrisi, metabolik, eliminasi, aktivitas latihan, kognitif, istirahat tidur, persepsi diri, peran atau hubungan, seksualitas reproduksi, coping, toleransi
yaitu Universitas